Hai, jumpa lagi di dalam video cara mudah menjadi pengusaha. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 6 step, 6 langkah, 6 tahapan yang butuh kita kuasai, langkah-langkah ini agar kemudian bisa membantu kita tahu bagaimana cara membangun, menjalankan, dan melarikan sebuah usaha. Agar kemudian apa? Usaha ini betul-betul bisa jalan dengan baik, di mana dia bisa beroperasi dengan baik tanpa harus kemudian terkendala oleh harus ada kehadiran kita sebagai pemilik bisnis di dalamnya. Nah, kita akan mulai dari apa 6 langkah tersebut. Yang pertama itu adalah disebut dengan kendali, kemudian yang kedua adalah keuntungan, setelah itu tentang konsistensi, kemudian kerjasama, kolaborasi, dan kebebasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kendali. Langkah pertama ketika kita membangun bisnis adalah kita harus sebisa mungkin, secepat mungkin ketika kita membangun bisnis bisa memastikan kita punya kendali utuh terhadap bisnis yang kita sedang jalankan. Nah, punya kendali utuh terhadap bisnis yang kita jalankan ini itu bisa mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kendali terhadap diri kita sendiri. Ketika menjadi seorang pebisnis, secara otomatis kita masuk pada satu situasi kondisi yang totally beda dengan sebelum kita berbisnis. Kalau sebelumnya kita adalah pengangguran, ketika kita berbisnis maka totally kehidupan yang harus kita jalani itu akan beda dengan kehidupan kita ketika nganggur. Ya, ketika nganggur kita bisa jadi itu. Kita tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang nyuruh-nyuruh. Yes, betul. Ketika kita berbisnis pun seperti itu. Kita sebagai ownernya. Tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang nyuruh-nyuruh. Akan tetapi challenge-nya adalah saat kita berbisnis, kita harus punya kendali kuat terhadap diri kita untuk memastikan walaupun tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang nyuruh-nyuruh, kita tetap fokus pada bagaimana membangun, mendevelop bisnis kita agar bisa tumbuh dan berkembang. Nah, ini butuh pengendalian diri yang sangat kuat tentunya. Kemudian, aspek kendali lainnya yang juga butuh kita kuasai adalah berkaitan dengan kita bisa kendalikan yang namanya operasional bisnis kita, layanan di dalam bisnis kita. Nah, di awal ketika kita membangun bisnis, pastinya kita sudah misalnya merancang bagaimana proses produksi produk, bagaimana proses layanan di dalam produk tersebut kepada konsumen. Nah, ini harus kita pastikan betul-betul dalam kendali kita. Artinya apa? Kita punya kejelasan tentang bagaimana cara menciptakan produk yang baik dan punya kejelasan di dalam bagaimana memastikan produk yang kita ciptakan itu bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, begitu juga dengan kemudian kendali dalam hal layanan. Kita punya standar tentang bagaimana melayani, punya konsep bagaimana memberikan sebuah pelayanan kepada konsumen agar ketika kita melakukan itu, bisnis kita betul-betul di dalam kendali. Contoh di tahapan ini ketika kita tidak punya kendali adalah misalnya, sebagai pebisnis kita tidak punya kendali terhadap diri sendiri untuk memastikan jam berapa kita harus sudah buka bisnisnya dan jam berapa akhirnya bisnis itu tutup saat malam hari. Ada orang ketika dia baru mulai berbisnis, dia membuka bisnisnya itu di saat dia bangun. Artinya tidak ada kejelasan sejak awal itu bahwa bisnis ini akan beroperasi di antara jam 8 sampai jam 10 malam. Adanya adalah ya kalau misalnya si ownernya, si pebisnis ini masih ngantuk dan masih pengen tidur, maka bisnis akan tetap tutup. Hingga kemudian mereka sudah ready, sudah siap untuk bekerja, barulah bisnis itu dibuka. Nah, bisnis model seperti ini itu bisa dipastikan tidak akan lama bertahan, tidak akan bisa berkembang. Karena kendali adalah hal penting yang harus dimiliki di awal. Kita punya kendali.
jam berapa jam operasional bisnis kita, itu akan membantu memudahkan konsumen tahu jam berapa mereka bisa mendapatkan layanan kita. Nah, contoh lainnya, bisnis yang tanpa kendali itu adalah bisnis yang misalnya kita tidak bisa mengendalikan bagaimana keberadaan produk itu setiap hari, setiap saat. Sementara orang butuh produk itu setiap hari, setiap saat. Nah, ini adalah satu masalah. Misalnya, dalam merintis bisnis, kita menggantungkan diri kita pada satu supplier. Sementara kita tahu sendiri bahwa kondisinya seringkali supplier ini kadang-kadang kehabisan stok. Maka kalau sampai kemudian kita buka bisnis yang itu tidak ada kepastian apakah kita akan bisa terus produksi produknya atau tidak, maka itu berarti di tahapan kendali kita masih sangat-sangat lemah. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian yang kedua. Pada langkah kedua, kalau kita sudah bisa memastikan bisnis kita di dalam kendali utuh, maka tahapan yang kedua yang kita butuh lakukan adalah bagaimana memastikan dalam proses bisnis yang sudah kita rancang tadi itu kita bisa menciptakan keuntungan. Nah, keuntungan adalah langkah kedua di dalam membangun bisnis, bukan yang pertama gitu. Kenapa? Karena keuntungan ini adalah impact, adalah hasil dari bagaimana kita telah merancang sebuah sistem kendali di dalam bisnis yang baik. Nah, setelah operasional di dalam bisnis kita jalan, kita sudah atur bagaimana proses produksi, bagaimana proses pelayanan, bagaimana proses penghitungan keuntungan dan sebagainya, maka selanjutnya yang kita butuh lakukan adalah sebanyak-banyaknya kita menciptakan keuntungan. Pada langkah kedua ini yang kita butuhkan adalah penguasaan baru terhadap dua skill. Yang pertama adalah skill di dalam marketing, yang kedua adalah skill di dalam jualan. Semakin mahir kita di dalam bagaimana mempromosikan, memasarkan produk ataupun jasa kita, maka akan semakin memperbesar orang tahu tentang produk kita dan akan semakin meningkatkan yang namanya penjualan produk kita. Pastikan di level kedua ini kita fokus pada bagaimana menciptakan keuntungan. Nah, setelah kita bisa menciptakan keuntungan dengan baik, maka yang ketiga yang butuh kita lakukan adalah barulah kita mulai berpikir sistem. Artinya apa? Sudah masuk ke K ketiga. Ingat, yang pertama adalah kendali, kemudian keuntungan, yang ketiga adalah konsistensi. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan konsistensi adalah dari proses bisnis yang sudah kita buat, yang kemudian itu menguntungkan. Nah, kita butuh bagaimana merancang, melihat di sistem yang mana, di proses yang mana itu yang sudah berjalan baik, untuk kemudian kita buatkan semacam SOP-nya, semacam sistemnya, agar ini yang akhirnya akan menjadi hal baku yang dijalankan di dalam bisnis kita. Ya, jadi kita pastikan, contoh misalnya dalam hal promosi, ternyata kita bikin postingan setiap hari, promosi setiap hari, sehingga itu mendatangkan keuntungan besar. Nah, ketika itu bagus, maka segera buatkan itu sistem. Jadikan itu sebuah aktivitas yang konsisten dilakukan setiap hari di dalam bisnis. Kemudian, misalnya ketika kita jalankan bisnis dan kemudian di dalam operasional, kita ternyata menemukan bahwa produksi produk kita itu minimal 1000 pieces setiap hari. Maka jadikan itu sebuah konsistensi. Sehingga apa? Kita senantiasa bisa memastikan bisnisnya kita running, terus jalan. Nah, berkaitan dengan konsistensi ini, kita juga bisa mulai menerapkan yang namanya penggunaan teknologi di dalam bisnis kita. Beberapa hal yang misalnya itu bisa disistemasi ya. Kita bisa gunakan teknologi ataupun robot untuk melaksanakan hal itu. Contoh misalnya di dalam industri ataupun usaha pembuatan roti. Nah, ada satu proses itu yang artinya akan butuh sebuah rutinitas.
Misalnya dalam mengaduk adonan. Kalau kemudian kita misalnya menggunakan tenaga manusia itu cenderungnya tidak bisa konsisten, maka mungkin kita bisa investasi beli alat yang bisa mengaduk adonan secara konsisten. Sehingga ketika adonan diaduk secara konsisten, ini akan membantu kita untuk memastikan proses produksinya pun bisa konsisten. Seperti itu. Jadi kita sudah ada di K ketiga. Nah, ketika konsistensi di dalam bisnis kita sudah ada, maka kita butuh selanjutnya fokus pada bagaimana meningkatkan kerjasama. Biasanya seperti ini itu. Semakin tinggi kita berada di level bisnis kita, ataupun pada langkah yang lebih lanjut lagi, tantangan terbesarnya adalah lebih pada bagaimana pengelolaan SDM. Sehingga setelah bisnis kita konsisten menghasilkan laba, kita fokus bagaimana membangun kerjasama di dalam tim agar lebih solid, agar lebih kuat, agar lebih saling support satu sama lain untuk membantu membesarkan tim. Nah, fokus pada bagaimana menciptakan satu sistem di dalam bisnis yang itu membantu setiap orang tahu bahwa ada potensi pengembangan karir baginya ketika dia secara serius bekerja di dalam bisnis kita. Ketika kita sudah punya tim yang solid, yang kuat, yang kokoh, barulah kita masuk ke K yang kelima, yaitu adalah kolaborasi. Di fase ini yang kita lakukan adalah kita akan butuh investor, kita akan butuh pihak-pihak lain yang bisa membantu kita untuk berkolaborasi bersama di dalam pengembangan bisnis. Di kolaborasi ini misalnya mungkin kita bisa tawarkan bisnis kita sebagai business opportunity, peluang bisnis yang itu dibuka untuk orang-orang yang tertarik sehingga mereka bisa buka bisnis di tempat mereka dengan jualan produk kita ataupun bahan kita. Atau kita juga bisa misalnya mungkin cari investor untuk kemudian membuka cabang bisnis kita. Nah, prinsip dari kolaborasi ini adalah kalau kita ingin bisnis kita berkembang, maka yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang lagi, lebih banyak dana lagi. Nah, sebagai contoh misalnya yang dilakukan oleh jaringan retail Alfamart dan Indomaret. Nah, Alfamart dan Indomaret itu ada hampir di seluruh pelosok Indonesia ya. Sebagian besar provinsi di Indonesia sudah ada Alfamart dan Indomaret. Nah, untuk membuka retail sebanyak itu, tidak bisa kalau hanya mengandalkan modal dari satu orang saja. Maka yang dilakukan oleh si pemilik Indomaret, Alfamart ini adalah bekerja sama dengan mereka yang tertarik sebagai investor, di mana para investor ini yang kemudian mencarikan tempat, kemudian menyediakan lahan, nanti kemudian dari pihak Alfamart, Indomaret yang akan kemudian men-setting dan kemudian menyiapkan bahan-bahan dan SDM untuk bisnis tersebut. Sehingga di sini masing-masing diuntungkan. Alfamart, Indomaret itu bisa mengembangkan bisnis hanya dengan modal jaringan yang dia punya, modal stok barang yang disediakan dan sistem pelatihan karyawan yang ada, dia sudah bisa punya banyak cabang di Indonesia. Kemudian keuntungan bagi investor adalah hanya dengan modal tempat dan lahan dan mungkin beberapa perjanjian tertentu dia sudah punya bisnis tanpa harus kemudian pusing, bingung bagaimana untuk pengadaan barang ataupun pelatihan untuk karyawan. Nah, setelah kita kolaborasi barulah kita akan bisa pada level kelima, yaitu keenam, yaitu adalah kita mencapai apa yang diinginkan oleh setiap orang ketika berbisnis, yaitu memiliki kebebasan. Memiliki kebebasan di sini dalam artian bisnis kita itu sudah berjalan dengan sendirinya tanpa harus bergantung pada kehadiran kita dan keuntungan itu terus mengalir kepada kita meski kita tidak ada lagi di dalam bisnis tersebut. Dan di level kebebasan ini kita bisa jadi akan mengembangkan diri kita tidak lagi menjadi pebisnis tapi menjadi investor. Kalau kita lihat misalnya beberapa bisnis besar, bisnisnya berkembang luar biasa, beroperasi dengan sangat baik,
tanpa harus ada kehadiran si pemilik bisnis di situ. Nah, itulah yang kemudian harusnya menjadi cita-cita kita ketika kita membangun bisnis. Bagaimana kita membangun bisnis yang dia bisa jalan dan berkembang tanpa harus bergantung ada owner di situ. Oke, demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.